Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya Hanif Lutfi. Kali ini saya akan membaca komentar para ulama berkaitan dengan pro dan kontra dari Maulid Nabi. Kita membaca dari ulama yang pro maupun yang kontra, yang kita yakin mereka para ulama semua, mereka berijtihad dengan keilmuannya masing-masing dan kita hormati ijtihad mereka. Kalau yang maulid ya silahkan, yang tidak ya silahkan. Kita akan membaca dari yang kontra dulu, kemudian kita akan membaca yang pro-nya dulu. Ini hanya cuma sekedar membaca pernyataan mereka, bukan melihat dalilnya bagaimana. Karena kalau kita berdebat, sebenarnya perdebatan ini sudah dari dulu ya. Kita cuma mengulang-ulang hal-hal itu. Tapi ini sebagai tambahan informasi saja, dengan mengajak para pemirsa meyakini bahwasanya para ulama itu berijtihad ya, kalau benar dapat 2, kalau keliru ya dapat 1 ya pahalanya. Oke. Yang kontra paling tidak kita nanti bisa baca. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Kemudian kita punya namanya Al-Faqihani, kemudian ada Ibnul Hajj Al-Maliki dan juga Asy-Syatibi. Yang pertama yaitu Ibnu Taimiyah, kata beliau maulid itu bid'ah, yang kita bisa baca di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Kita akan baca pernyataan beliau, wa ammattikhadu mausimin, menjadikan suatu kebiasaan musim ya, ghairul mawasim, yang selain musim-musim asyariyah yang syar'i, kaba'di layali syahri Rabiul Awal, seperti sebagian malam Rabiul Awal, allati yuqalu innaha lailatul maulid, yang dikatakan malam maulid, au ba'di layali Rajab, atau sebagian malam Rajab, au thamini asyara Dzulhijjah, atau dari yang 18 Dzulhijjah, au awali Jumatin min Rajab, atau awal Jumat di bulan Rajab, au thamini Syawal alladzi yusammihil juhal Aidul Abrar, yang dinamakan oleh orang-orang yang bodoh, kata Ibnu Taimiyah, sebagai Aidul Abrar. Fa innaha, sesungguhnya hal-hal itu, minal bid'ah, termasuk bid'ah, allati lam yastahibbah salafu, yang tidak dianggap sunnah oleh para ulama salaf, walam yaf'aluha, dan tidak mereka lakukan, wa subhanahu wa ta'ala alam. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, yang mengatakan bahwasanya malam maulid itu bid'ah. Oke. Hanya saja dalam kitab yang lain beliau menyebutkan, yaitu dalam kitab Iqtidha as-Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim di jilid kedua ta'an nomor 126. Beliau menyebutkan, fa ta'dhimul maulidi, memuliakan maulid, wa ittikhaduhu, dan menjadikan maulid itu musim, qad yaf'aluhu ba'dun nas, tapi sebagian manusia juga ada yang melakukan, wa yakunu lahu fihi, dan dia dalam hal ini mendapatkan ajrun azimun, pahala yang besar, husni qasdihi, karena baiknya tujuannya ya, dan juga wa ta'zimihi, dan memuliakannya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Rasul. Makanya ini pernyataan dari Ibnu Taimiyah. Oke, dan memang beliau termasuk yang dianggap sebagai ulama yang kontra terhadap maulid, tapi juga beliau menyebutkan kalau sebagian orang melakukan itu ya bisa mungkin dapat pahala yang besar gara-gara memuliakan nabinya. Kita akan baca yang kedua, meskipun yang kedua ini masih jadi perdebatan pernyataan beliau, karena memang saya secara pribadi juga tidak menemukan di kitab khusus beliau. Ada seorang ulama yang bisa dikatakan sezaman dengan Ibnu Taimiyah, namanya Al-Faqihani. Beliau terkenal ya, namanya Tajuddin Al-Faqihani, punya kitab Al-Maurid fi Amalil Maulid, cuma kitabnya itu cuma 13 halaman. Nah, ini kan bukan kitab berarti ya, risalah ya, tapi kata-kata beliau nanti selalu dipakai oleh orang yang kontra terhadap maulid. Beliau menyebutkan,
la a'lamu, saya tidak mengetahui lihadal maulidi, terhadap maulid ini aslan, yaitu asalnya fi kitabin wala sunnatin, di dalam Al-Qur'an maupun sunnah, wala yungqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah, dan tidak ada satupun di antara ulama yang mengatakan hal itu atau dinukil pendapatnya dari hal itu. Alladzina, yang mana mereka itu hum al-qudwatu fiddin, menjadi panutan dalam agama, al-mutamassikuna bi asaril mutaqaddimin, yang mereka berpegangan dengan peninggalan para ulama terdahulu, bal huwa, kata beliau, bid'atun, bahkan hal itu dianggap bid'ah ahdatsal batalun, yang diciptakan ya, dibuat oleh orang-orang yang kurang kerjaan ya. Wa syahwatu nafsin, dan syahwat diri, iktana bihal akalun, yang mana diikuti, dituruti oleh orang yang suka makan. Ini kata Tajuddin Al-Faqihani. Oke. Kita akan lanjutkan yang ketiga, pernyataan dari Ibnul Hajj Al-Maliki, yang mana beliau di dalam kitabnya Al-Madkhal berkata begini, wa min jumlati ma'ahdasuhu, dan di antara beberapa hal yang dibuat di bid'ah atau dibuat sesuatu yang baru, minal bid'ah, dari bid'ah ma'atiqadihim, bersama dengan kepercayaan mereka, annazalika min akbaril ibadat, bahwasanya hal itu termasuk ibadah yang paling besar, wa idhari syairi, dan menampilkan syiar-syiar, yaitu ma yaf'alunahu, apa yang mereka lakukan, fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, min maulidin, dari maulid Nabi. Oke ya, ini pernyataan dari Ibnul Hajj Al-Maliki bahwasanya ada bid'ah yang dianggap sebagai sesuatu yang beribadah ya, yaitu yang di bulan Rabiul Awal yang disebut dengan maulid, wa qadih tawa, dan maulid ini kata beliau memuat ala bid'ain, yaitu bid'ah-bid'ah, wa muharramatin, dan keharaman-keharaman jumlatan secara umum. Oke. Ini pernyataan beliau. Hanya saja beliau melanjutkan begini, di dalam kitabnya Al-Madkhal beliau menyebutkan fakana, maka yajibu, wajib, ayuzada fihi, wajib kita menambahkan fihi, di dalam bulan Rabiul Awal, minal ibadati, yaitu ibadah-ibadah, wal khair, dan kebaikan. Tapi kalau beliau bilang melakukan maulid itu bid'ah, tapi belum menyebutkan kalau bulan Rabiul Awal kita harus perbanyak ibadah, kan gitu ya. Nah, terus kenapa perbanyak ibadah? Kata beliau, syukron lil maula, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alama aulana min hadhihi ni'ami, terhadap apa yang telah diberikan kepada kita terkait nikmat-nikmat al-azimati yang banyak. Wa in kana nabiyyu, meskipun nabi itu sallallahu alaihi wasallam, lam yazid fihi ala ghairihi minasyuhur syai'an minal ibadat, meskipun nabi di bulan ini tidak menambahkan ibadah sebagaimana bulan yang lainnya. Wa mazaka, kata beliau, karena hal itu illa li rahmati, karena rahmatnya nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ummati warifkihi bihim, dan karena kasihannya Nabi kepada kita ya. Ibnul Hajj Al-Maliki menganggap maulid itu bid'ah, dan ternyata beliau malah menganjurkan memperbanyak ibadah di bulan maulid. Oke. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yang keempat berarti ya, yaitu dari Asy-Syatibi. Ini memang beliau terkenal banget menjadi salah satu ulama yang banyak berbicara tentang bid'ah, salah satunya dalam kitab Al-I'tisam. Kata beliau, wa minha al bid'ah, di antara bid'ah-bid'ah itu, ini beliau mencontohkan tentang bid'ah-bid'ah ya, yaitu iltizamu al kaifiyat, yaitu mengikuti tata cara wal hayat, dan keadaan al muayyana, yang khusus, yang tertentu, kazikri, seperti zikir, bihatil istima', dengan berkumpul ala sautin wahidin, dengan suara satu ya, wattikhadhi yaumi wiladatin nabi, dan menjadikan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, sebagai id, wa ma asbaha dzalika, dan yang lain sebagainya. Ini salah satu yang dianggap bid'ah oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu menjadikan hari lahirnya Nabi sebagai aid, sebagai hari raya ya. Ini karya Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Paling tidak kalau ada orang hari ini kontra maulid, ya biasanya sih menukil dari ulama-ulama itu ya, selain ulama-ulama Saudi kontemporer. Kalau Saudi kontemporer mah tidak usah ditanyakan lagi, karena memang kebanyakan sih ya, kalau Ibnu Taimiyah bilang A, mereka bilang A. Tapi setidaknya ini yang kontra.
Kemudian kita akan lanjutkan dari yang yang pro kepada maulid, ternyata memang juga ada juga ya. Misalnya Abu Syamah, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian As-Sakhawi, kemudian Al-Qastolani, kemudian Imam As-Suyuti dan juga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini ulama-ulama ini terkenal juga ya. Kalau nggak kita kenal ya bukan karena nggak terkenal, tapi yang kita nggak kenal aja. Kita akan baca pernyataan mereka berkaitan dengan maulid juga. Yang pertama dari Abu Syamah, salah seorang ulama yang meninggal tahun 665 ya, dalam kitabnya Al-Ba'its ala Ingkaril Bid'ah wal Hawadits. Dan menariknya, beliau itu menulis tentang mengingkari bid'ah, tapi beliau malah menyebutkan begini, wa min ahsanima, dan hal yang paling bagus obotu dia fi zamanina, yang bid'ah di zaman kita yang paling bagus, kata beliau ya, min hadal qabil, dari bentuk ini, maka nayaf'alu bi madinati Irbil, yaitu apa yang dilakukan di kota Irbil ya. Jabarawahu ta'ala kulla amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidin nabi, yang mana dilakukan setiap tahun di hari yang bertepatan dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas shadaqati, dari sedekah-sedekah, wal ma'rufi, dan berbuat baik, wa idhariz zinati, dan menampakkan perhiasan, wasururi, dan kebahagiaan. Fa inna zalika, karena hal itu, ma'ama fihi minal ihsan ilal fuqara, di mana hal itu selain berbuat baik kepada orang fakir, musyirun bimahabbatin nabi, sebagai sesuatu yang menjadikan orang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimuhu wa jalalatuhu ya fi qalbi fa'ilihi, yaitu memuliakannya, kemudian fi qalbi fa'ilihi, di hati orang yang melakukan, wa syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, alama manna bihi min ijadi rasulihil ladzi arsalahu rahmatan lil alamin, sebagai bentuk syukur terhadap apa yang telah diberikan Allah, yaitu diutusnya Nabi sebagai Nabi yang rahmat kepada seluruh alam. Ini Abu Syamah al-Maqdisi ya. Abu Syamah, beliau punya kitab yaitu Al-Ba'its ala Ingkaril Bid'ah wal Hawadits ya. Salah satunya adalah bicara tentang maulid. Kemudian yang selanjutnya yang pro terhadap maulid yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, meskipun ini pernyataan dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Wahawi lil Fatawi. Ibnu Hajar al-Asqalani, salah seorang ulama madzhab Syafi'i yang meninggal tahun 852, beliau menyebutkan begini, waqad su'ila Syekhul Islam Hafidul Asr Abdul Fadl Ibnu Hajar an amilil maulid. Syekhul Islam Ibnu Hajar itu telah ditanya tentang maulid, fa'aja bima wanasu. Beliau menjawab begini, aslu amalil maulidi, asal perbuatan maulid itu bid'atun. Jadi memang Ibnu Hajar menganggap bid'ah. Lam tungkol an ahadin minas salafis shalih minal quruni tsalasah, yang tidak dinukil atau disebutkan dari 3 generasi terbaik dari salaf saleh. Walakinnaha, tetapi ma'azalika, hal itu qadistamalat ala mahasin wa diddiha, telah memuat kepada kebaikan-kebaikan dan juga kebalikannya. Wa man taharra fi amali hal mahasin, siapa ketika mengamalkannya itu mencari yang baik, fatajanna bid'ah kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Kalau yang dicari adalah yang baik, kemudian yang jelek itu ditinggalkan, ya bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani cenderung menyebutkan memang bid'ah, tapi kan baik, ya udah ini namanya hasanah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Hafidz As-Sakhawi. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Ajwah Al-Mardiyah fi ma su'ila Sakhawi anhu minal ahadits an-nabawiyah ya. Beliau menyebutkan lam yungqal, memang ulama yang pro pun bilang tidak disebutkan hal itu an ahadin minas salafis shalih fil quruni salasatil fadilah, tidak disebutkan perbuatan maulid dari 3 generasi terbaik umat Islam. Wa inna ma hadatsa ba'du, tapi hal itu terjadi setelahnya. Summa mazala ahlul Islam, para ulama, para ahli Islam itu selalu fi sairil aktor, di setiap tempat, wal mudun, dan kota-kota al-idham yang besar, yahtafiluna fi syahri maulidihi, mereka memperingati di bulan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk maulid, wa syarafin wa karamin ya'maluna al-walaim al-badi'ah, mereka membuat walimah atau makan al-badi'ah yang agung ya, al-mustamilah alal umur al-bahjah ar-rafi'ah, yang memuat hal-hal yang menarik, wa yatasaddaquna fi layalihi, dan mereka sedekah di malamnya, bi anwa'i shadaqat, dengan macam-macam sedekah, wa yudhiruna surur, menampakkan kebaikan, kebahagiaan, wa yaziduna fil mabarat,
bal ya'tanuna bi qiraati maulidil karim. Mereka menambah tentang kebaikan dan mereka membaca tentang kelahiran Nabi. Wa tadharu alaihim min barakati kulli fadlin amimin bi sukana mimma jurib. Dan gara-gara itu memang tampak keberkahan dari anugerah yang banyak. Oke, ini pernyataan dari As-Sakhawi di dalam kitabnya yaitu Al-Ajwabah Al-Mardiyah fi ma su'ila As-Sakhawi anhu minal ahadits an-nabawiyah. Kemudian selanjutnya adalah Al-Qastolani. Beliau ulama yang meninggal tahun 923. Beliau menyebutkan wala azala ahlul Islam yahtafiluna bi syahri maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli Islam atau orang-orang Islam itu juga memperingati dengan lahirnya Nabi di bulan Maulid. Wa ya'malunal walaim, dan mereka mengadakan walimah, wa yatasaddaquna fi layalihi, sedekah di malamnya, bi anwa'i shadaqat wa yuzhirun surur. Ini mirip nih redaksinya dengan yang dari As-Sakhawi tadi dari Al-Qastolani. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari Imam As-Suyuti, dan Imam As-Suyuti itu memang beliau punya kitab sendiri ya yang tentang Maulid, itu Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Beliau menyebutkan ketika ditanya tentang hukum Maulid itu gimana, beliau menyebutkan begini. Al-jawabu, jawabnya, indi, menurut saya, anna asla amalil maulid alladhi wajma'unas, asli dari perbuatan maulid yang mana maulid itu berkumpulnya para manusia, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca sedikit Al-Qur'an, maksudnya membaca beberapa Al-Quran, wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amri Nabi, dan membaca riwayat kabar-kabar yang ada dari permulaan adanya Nabi, yaitu kelahiran Nabi, wa ma waqa'a fi maulidi minal ayat, dan apa yang terjadi di ketika lahirnya Nabi dari beberapa ayat. Tsumma yamutu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalika. Kemudian mereka setelah membaca Quran, kemudian membaca sejarah-sejarah tentang Nabi, mereka makan kemudian tanpa ada tambahan selain itu. Kata beliau, wa minal bid'ahil hasanati, itu termasuk bid'ah yang baik, allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang mana para orang yang melakukannya itu mendapatkan pahala. Lima fi min ta'zimi qadri Nabi, di mana di situ ada memuliakan Nabi, wa idharil farah, dan menampilkan kebaikan atau menampilkan kebahagiaan, wal istibsyar bi maulidi syarif, dan juga senang dengan lahirnya Nabi yang mulia. Oke. Setidaknya ini yang kita bisa baca tentang Maulid. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Tadi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Beliau menyebutkan al-mawalid wal adkar, maulid-maulid dan zikir-zikir allati tuf'alu indana, yang dilakukan di kita itu aksaruha, kebanyakan itu mustamilun ala khairin, isinya kebaikan ya. Maulid dan zikir-zikir yang kita lakukan itu isinya kebanyakan kebaikan. Kasodaqatin, seperti sedekah, wa zikrin, zikir, wa sholatin wa salamin, salawat dan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa madhihi, dan juga memuji Nabi. Wa ala syarin, tapi juga ada yang jelek, bal syurur, bahkan banyak yang jelek, maksudnya ada juga yang jeleknya banyak. Laulam yakun minha illa ru'yatun nisa, karena ada juga yang cuma pengen ru'yatun nisa lirijal al ajanib, yaitu melihatnya perempuan kepada laki-laki. Wa ba'duha laisa fiha syarrun lakinnahu qalilun nadirun, ada yang sedikit jeleknya sedikit, tapi itu juga ada yang qalilun nadirun, ada yang sangat jarang. Oke. Setidaknya Ibnu Hajar Al-Haytami juga menganggap itu banyak kok yang baik, tapi ada juga yang jelek. Oke. Ini yang kita bisa baca dari apa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan komentar mereka terkait dengan Maulid Nabi. Dan kita yakin mereka para ulama berijtihad, bisa salah bisa benar, dan ternyata perdebatan tentang bid'ahnya Maulid ini sepertinya kok tidak ada. Mereka kebanyakan bilang kalau bid'ah, tapi yang jadi perdebatan itu bid'ahnya itu baik atau tidak. Ini yang kita bisa baca dari komentar para ulama. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.